Tuhan. Silakan duduk saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini Pak Gembala ada pelayanan di Jakarta Selatan. Jadi saya sampaikan firman Tuhan pagi ini. Seperti saudara lihat judul firman Tuhan pagi ini hutang rohani saudara ya judulnya. Mungkin saudara pikir ya biasanya yang namanya hutang itu ya hutang pinjaman uang gitu ya, seperti itu rata-rata ya. Tetapi apa maksudnya hutang rohani di sini saudara? Coba kita baca dari firman Tuhan ya, Roma 1 ayat 14. Yang tulis ini adalah Paulus saudara ya. Paulus katakan begini saudara, yuk kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Aku berhutang. Tunggu sebentar, Roma 1 ayat 14 ya, kita bacanya lebih kompak ya saudara. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kalau kita cuma baca ayat ini aja saudara, mungkin kita akan berpikir apa? Waduh, Paulus utangnya banyak banget ya. Utang sama orang Yunani, utang sama orang bukan Yunani, utang sama orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar, utangnya banyak banget gitu saudara. Ternyata yang dimaksud Paulus waktu dia menulis ini saudara, apa yang dimaksud Paulus tentang berhutang saudara? Bukan hutang secara materi ternyata. Kalau kita lanjut baca di ayat 15-nya, ayo kita baca lagi saudara sama-sama supaya jadi rema, kita mengerti sama-sama ya. 1, 2, 3, Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk apa? Memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, nangkep gak apa yang dimaksud dengan Paulus dia berhutang? Berhutang sana, berhutang sini gitu. Ternyata maksudnya bukan Paulus meminjam sesuatu materi gitu saudara. Tetapi Paulus merasa dia punya hutang secara rohani untuk apa saudara? Untuk apa? Yang saya garis bawahi. Halo? Lebih kuat saudara, ini contekannya gede banget nih bisa baca. Ayo, untuk apa saudara? Untuk memberitakan Injil. Di tengah-tengah saudara ini ada beberapa anak-anak teens ya yang sudah dibaptis saudara ya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan lagi saudara buat Tuhan Yesus ya. Minggu lalu mereka beribadah di belakang, sekarang bersama-sama dengan kita. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus seperti Paulus saudara. Sesungguhnya kita juga punya hutang secara rohani. Yaitu apa saudara? Memberitakan Injil. Ya jadi anak-anak youth, teens, mungkin what next gitu ya. Apa yang harus saya lakukan setelah saya dibaptis? Apa yang harus saya lakukan? Ini saudara, anak-anak teens ya. Ini yang kita lakukan seperti Paulus lakukan. Dia merasa punya hutang. Kalau kita lihat perjalanan hidup Paulus, ya dulu namanya Saulus. James boleh main keyboard pelan-pelan? Saulus itu dulunya yang dari sekolah minggu atau saudara yang rajin baca Alkitab tahu ya. Saulus jadi Paulus. Dari seorang penganiaya menjadi seorang misionaris. Kalau kita lihat perjalanan hidup Paulus saudara ya, dia bertobatnya di Damsyik. Ya berkhotbahnya juga di Damsyik ya, kalau kita lihat gambar ini kita lihat bagaimana dia luar biasa saudara. Dari seorang penganiaya menjadi seorang misionaris. Dia merasa berutang Injil saudara, karena apa? Karena dia tahu sesungguhnya sebenarnya kalau bukan karena Tuhan Yesus, dia masih punya hutang sama Tuhan, hutang dosa saudara. Tapi karena Tuhan mengasihi dia, bukan Tuhan yang mengasihi dia, dia gak akan seperti sekarang yang dia rasakan saudara. Makanya dia punya hutang, bukan hutang secara materi tapi hutang secara rohani, yaitu memberitakan Injil. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita stop sampai kita percaya Tuhan Yesus, lalu kita diberkati. Tapi ingat, kita diberkati untuk apa? Menjadi berkat. Jadi saudara kasih Tuhan, Paulus itu luar biasa. Dia mengingat bagaimana kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan dia, yang datang kepada dia, dia akan binasa.
Kalau saudara ingat peristiwa waktu Paulus, dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada kalimat yang luar biasa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada Paulus. Saudara tahu apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kata Tuhan. Disitulah Saulus mengerti, dia menjadi Paulus. Wow, Tuhan yang mencari dia. Saudara, Tuhan yang mencari kita, amin. Bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan mencari kita. Sehingga Paulus merasa dia punya hutang sama Tuhan secara rohani. Kalau aku diselamatkan, lalu bagaimana dengan orang-orang lain? Sehingga Paulus punya kerinduan, saudara. Dia merasa berutang secara rohani. Kalau saudara baca di 1 Petrus 1 ayat 18-19, mari saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu apa? Darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Paulus akhirnya mengerti. Dulu dia menganiaya jemaat Tuhan, membunuh orang Kristen. Wah, luar biasa Saulus dulu. Tapi setelah Tuhan memanggil dia, Tuhan yang mencari Paulus, dia bertobat, saudara, dan yang luar biasa. Dan itulah hatinya Paulus, dia merasa berhutang. Dan dia tahu darah anak domba itu sudah menghapus dosanya, saudara. Tadinya dia punya hutang dosa. Tapi waktu dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat. Hutangnya berbeda, hutang dosanya sudah lunas. Tapi diganti dengan hutang secara rohani, itu memberitakan firman Tuhan. Saudara, inilah kalimat Tuhan Yesus waktu sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ayo kita baca sama-sama Yohanes 19 ayat 30. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara? Yaitu utang-utang kita, utang dosa kita, utang saudara, utang kita semua, saudara. Utang dosa kita sudah selesai. Artinya apa? Sudah lunas, dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita renungkan hal ini, kita akan mengerti, saudara, apa yang dimaksud dengan hutang rohani. Yaitu kita punya hati seperti Paulus. Waktu kita mengerti bahwa Tuhan sudah menembus kita dengan darah yang mahal, kita tahu itu anugerah yang luar biasa. Saudara pernah renungkan gak? Aduh, saya bersyukur ya bisa kenal Tuhan Yesus. Bersyukur gak, saudara? Saya secara pribadi bersyukur sekali. Berapa kali saya saksikan, saudara, saya bersyukur sekali. Karena saya bukan lahir dari keluarga Kristen. Bukan dari keluarga Kristen, tapi saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu saya bersyukur sekali, saudara. Itulah yang dirasakan Paulus juga. Dia sangat bersyukur bahwa Tuhan mau mencari dia. Sehingga dia boleh berjumpa dengan Tuhan dan dia boleh mengerti bahwa Tuhan memanggil dia. Tuhan punya tugas buat dia. Demikian juga dengan kita, saudara. Tuhan punya tugas waktu Tuhan menebus kita, membayar hutang dosa kita, saudara. Tuhan punya tugas buat kita. Tidak stop sampai kita percaya Tuhan Yesus, ditebus oleh darah Tuhan Yesus, hutang dosa kita lunas, stop sampai di situ. Tidak, saudara. Pastinya kalau kita bisa melalui pandemi 2 tahun mau 3 tahun ini, Tuhan artinya punya tugas buat kita semua. Berapa minggu lalu kami ketemu sepasang suami istri hamba Tuhan. Lebih tua umurnya dari kami. 60-an tahun umurnya. Mereka kena COVID 2 kali, saudara. Yang pertama yang parah, Delta. Waduh, itu parah. Yang kedua kena lagi Omikron. Tapi mereka bisa melewati itu dua kali COVID. Waktu kami ketemu mereka berdua udah sehat. Padahal umurnya udah 60-an, saudara. Yang saya tahu bahkan gembala yang hamba Tuhan ini, gembala juga, saudara, yang prianya ini, suaminya ini ada jantung juga.
ada komorbid juga ya. Tapi dia bisa melewati. Dan istrinya katakan apa saudara? Ya tugas kami belum selesai di dunia ini. Katanya gitu saudara. Tugas apa yang dimaksud? Tugas apa saudara? Hutang rohani itu. Memberitakan Injil saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya rindu kita semua bergerak saudara. Bergerak bersama-sama mencari jiwa bagi Tuhan. Kita bergerak bersama-sama, kita punya hutang rohani loh saudara buat Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini saudara, itu tugas kita. Ya, kalau soal berkat kehidupan kita, seperti Matius 6 ayat 33 katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan dikurangi apa ditambahkan saudara? Halo? Ayo lebih kuat. Ditambahkan. Seringkali kalau orang terbalik saudara, ya kejadiannya jadi dia gak ditambahkan. Tapi kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, firman Tuhan ya dan amin. Ditambahkan kepada kita. Saudara waktu saya renungkan firman yang saya bawakan sendiri ini saudara. Saya sendiri belajar saudara mau berjuang untuk apa? Membayar hutang secara rohani buat jiwa-jiwa di sekitar kita. Mungkin kita akan berpikir, waduh berarti tugas kita siapa aja nih ya. Mungkin langsung kita berpikir siapa aja ya orang-orang yang perlu kita injili. Kalau saudara sebagai orang tua, pernah gak injili anakmu? Pernah gak? Pastikan bahwa anak-anak kita, mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah kenal Tuhan Yesus. Amin. Mungkin saudara anak, sebagai seorang anak yang orang tuanya masih menyembah berhala. Saudara sebagai anak, cari kesempatan, minta hikmat Tuhan untuk bisa menginjili juga orang tua. Untuk menyelamatkan mereka. Itu tugas kita saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kita bisa melewati pandemi, artinya tugas kita belum selesai. Kami berdua belum selesai, suami istri. Kami tahu karena itu Tuhan masih kasih kesehatan, kekuatan untuk kami melayani sampai saat ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dia katakan kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan katakan sudah selesai. Artinya umat Tuhan kita semua terbebas yang dari namanya hutang dosa. Ya, jadi hutang dosa kita sudah dilunas, dibayar dengan apa? Darah Yesus yang mahal saudara. Darah Yesus yang mahal. Untuk percaya Tuhan Yesus itu memang gratis. Tapi tidak murahan. Gratis tapi tidak murahan saudara. Karena dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu saudara, mari kita jangan berdiam diri. Ya, kita jangan berpikir terus untuk diri kita. Tapi kita mau belajar supaya kita juga mau untuk bergerak. Kita punya hati bahwa aduh aku punya hutang nih secara rohani. Untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudara kalau kita bersyukur sekali kalau kita sudah bebas dari yang namanya hutang dosa. Katakan yes. Saya ingat satu lagu saudara. Lagu lama nih saudara. Siapa yang tahu lagunya? Kalau refnya mungkin pada tahu ya. Depannya, ada yang tahu gak? Coba saudara, katakan kepada sebelahmu pakai lagu ini ya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, yes. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Katakan amin. Saudara kalau yang percaya kita sudah dibebaskan. Ada satu lagu lagi Tuhan ingatkan saudara. Silakan. Coba sama-sama yang tahu lagunya nyanyi. Bersama-sama dan imani bahwa kita sudah dibebaskan dari hutang dosa.
Dan hutang kita ganti, bukan hutang dosa lagi, tetapi hutang secara rohani. Ayo yang sudah mengerti, yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini sebagai iman percaya kita kepada Tuhan. Oh, oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ayo, yang percaya sudah dibebaskan. Ayo katakan dengan iman kita. Sudah dibebaskan oleh darah Yesus, saudara. Itu bukan hal yang biasa-biasa, saudara. Itu hal luar biasa. Kita tidak lagi di bawah hukuman dosa. Kita pasti, gak mudah-mudahan, gak insya Allah, kita pasti ke sorga. Amin. Yang percaya katakan kepada sebelahmu, kita pasti ke sorga. Kita pasti ke sorga. Amin. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kalau kita mengerti betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kita yang dipilih untuk menjadi anak Tuhan, untuk dibebaskan dosanya. Sementara di luar sana masih banyak, saudara. Masih banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Karena itu, saudara, yang kasih Tuhan, Yesus telah selamatkan kita. Katakan amin. Ya, jadi sebagai terima kasih kepada Tuhan, mari kita wartakan Injil kepada orang lain, katakan amin. Jadi saudara, biar kita punya hati, mengerti bahwa kita yang sudah tidak ada lagi hutang dosa. Hutang kita beralih, yaitu hutang untuk memberitakan Injil kepada banyak orang di sekitar kita. Jadi hidup kita ini bagi Injil, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, ya saudara yang masih sekolah, anak-anak teens yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Bukan dunia yang menarik kita, tapi kitalah yang menarik mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di luar sana, waduh, saya kalau dengar orang dunia kalau ngobrol gitu, saudara, itu sekarang ini bahasa kasar itu luar biasa dengernya. Kita sebagai anak Tuhan, hati-hati. Ingat, kita sudah dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan gitu, saudara ya. Kasar banget gitu ya kalau ngomong gitu. Dan itulah dianggap biasa gitu. Bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi biar kita yang sudah dibayar dengan darah Tuhan Yesus, mari kita mau punya kerinduan untuk hidup kita bagi Injil Tuhan Yesus. Artinya hidup kita mencari jiwa bagi Tuhan. Roma 1 ayat 16,
Ini Paulus katakan begini saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesianya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tetapi kalau dilihat bahasa Inggrisnya saudara, ya lebih kepada bahasa aslinya ya artinya. Ini artinya apa? Aku tidak malu dengan Injil. Jadi Paulus itu gak malu untuk menginjil gitu saudara ya. Biar hati kita juga tidak malu menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Untuk sekarang ini kalau kita lihat, kalau orang terlalu nyaman gitu ya saudara, zona nyaman itu membuat anak Tuhan ada yang hanya sibuk mengejar dan menikmati berkat gitu ya, hanya berfokus kepada persoalannya sendiri, hanya sibuk untuk menghakimi orang lain gitu. Tetapi biar kita fokusnya nggak di sini, kita fokusnya untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada saudara. Karena isi hati Tuhan adalah apa? Isi hati Tuhan adalah memenangkan jiwa-jiwa. Katakan kepada sebelahmu, memenangkan jiwa-jiwa. Yang mau memenangkan jiwa-jiwa, ayo jangan ragu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang mau saja saudara. Puji Tuhan. Ya, tanda orang yang mengenal hati Tuhan adalah orang yang mau mencari jiwa bagi Yesus. Kemarin ada beberapa pengerja selesai rumah doa pagi ya. Karena kita ada beberapa pekerja kita sarapan bareng gitu saudara, udahnya kita ngobrol-ngobrol. Nah itu luar biasa pengerja kita, ada yang cerita bagaimana ke pasar, ketemu penjual nah ini Bu Sherly nih, kemarin nih cerita penjual ikan ya Bu ya. Nah lagi ngobrol-ngobrol, Bu Sherly dia injili itu tukang ikannya. Yes, luar biasa, tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus kita. Makanya saya bilang, waduh konfirmasi dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya gitu saudara. Untuk kita ada kesempatan kita menginjil juga gitu saudara ya. Termasuk juga ada satu juga pengerja, wah dia juga bercerita juga, dia menginjil juga saudara. Ada kesempatan lagi curhat, ada orang lagi curhat. Solusinya apa? Tuhan Yesus, berdoa bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kesempatan-kesempatan seperti itu saudara, itu Tuhan berikan buat kita supaya kita mengambil bagian. Mungkin kita hanya ngomong begitu aja saudara, tetapi kalau Tuhan yang menuntun itu ada kuasa saudara. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita punya hati seperti Paulus juga. Dia merasa berutang secara rohani. Dan ternyata saudara di Yesaya 3 ayat 18-19 katakan begini. Kalau orang yang tidak mau mencari jiwa bagi Tuhan akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan ternyata. 18 ayat 19. Ayat firman Tuhan ini coba kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan apa? Wow, menuntut apa? Pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ketemu orang bersalah kita diem-diem aja gitu. Padahal kita ada kesempatan untuk menegur gitu. Ternyata Tuhan, firman Tuhan bilang begitu, menuntut pertanggungjawaban. Ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi coba saudara baca, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya renungkan, kalau kita udah ngomong, terus orang itu gak mau bertobat, ya, tapi yang penting kita sudah lakukan kan, kita sudah menegur, itu menyelamatkan nyawa kita gitu, menyelamatkan nyawa kita sendiri. Yang penting artinya kita sudah melaksanakan tugas itu saudara ya. Dan Paulus juga bilang begini 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya bagi Paulus itu keharusan untuk memberitakan Injil.
Dan Paulus bilang begini saudara, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, celaka. Saudara, ini hati Paulus luar biasa. Dia sudah mengalami kasih Tuhan luar biasa sehingga dia merasa celaka dia kalau dia tidak memberitakan Injil. Artinya kita egois, yang penting gue masuk surga udah titik, orang lain terserah. Tidak saudara. Kita punya hutang rohani, yaitu kita memberitakan firman Tuhan. Karena itu kita belajar saudara sama-sama. Bagaimana kita cara memenangkan jiwa bagi Tuhan? Yang pertama yaitu kita melalui teladan kehidupan kita. Dengan keteladanan hidup kita, orang akan melihat perbedaan antara anak Tuhan dengan yang bukan. Sehingga mereka tertarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 12 katakan begini saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu, lama-lama saudara kecil. Ayo saudara baca saudara, untuk melawan ngantuk juga ya, kita baca ayo sama-sama 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita miliki cara hidup kita yang baik, berkata-kata yang baik, tidak ikut-ikutan orang-orang lain yang berkata-kata asbun, asma ya, asal bunyi, asal mangap gitu saudara. Kita menjaga sikap kita kepada orang lain sehingga mereka boleh melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya dengan cara kita tidak menipu waktu kita kita punya usaha, kita gak menipu, kita ngomong apa adanya gitu saudara ya, minta hikmat Tuhan gimana caranya, pasti Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang kedua bagaimana kita cara memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang pertama kita dengan berhidup kehidupan yang baik. Yang kedua dengan kasih dan pengabdian diri. Kita menginjil karena kita mengasihi dia, mengasihi jiwanya supaya dia tidak binasa. Amin saudara. Tujuan kita begitu. Bukan cuma aku saja yang diselamatkan, tetapi dia juga diselamatkan. Gitu saudara. Jadi hati yang penuh dengan kasih dan pengabdian diri. Di 1 Korintus 16 ayat 14 kita baca ayatnya singkat, lakukanlah, coba 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau kita melakukan segala pekerjaan, menginjil dalam kasih, itu gak akan jadi berat. Orang kalau yang mengasihi, suami istri saling mengasihi, waktu istrinya minta tolong karena dia mengasihi istrinya, dia gak akan merasa berat. Demikian juga sebaliknya, istri melayani suami karena dia mengasihi suaminya, jadi bagi dia gak berat. Orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai ibu apalagi ya, masak buat anak kita, yang ngurusin bajunya, cuci bajunya, jemur baju, gosok dan sebagainya. Kita lakukan itu semua, kita merasa tidak berat karena apa? Karena ada kasih. Demikian juga waktu kita menginjil, kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat. Saya bersyukur saudara untuk pengerja-pengerja yang terjun di dalam pelayanan anak raja. Ya minggu lalu kita ada pelayanan anak raja saudara, dan saya juga berterima kasih untuk saudara yang berpartisipasi dalam menabur untuk diakonia. Yaitu uangnya itu kita pakai untuk untuk memberkati mereka. Anak raja itu kita sebut anak raja sebenarnya ibadah untuk kaum sederhana saudara ya, kaum marginal. Tapi kita sebutnya kaum ibadah anak raja. Saya bersyukur untuk pengerja-pengerja, saya lihat mereka melayani dengan penuh kasih saudara. Saya bersyukur untuk tim yang luar biasa. Untuk pengerja-pengerja yang luar biasa. Sementara saudara pulang, kita masih stay di sini untuk melayani mereka. Kita lihat ya bagaimana sukacitanya mereka waktu kita layani saudara. Saya akan putar videonya, saudara akan lihat bagaimana mereka luar biasa melayani sukacita dengan ibadah yang kita lakukan saudara ya. Suaranya udah siap?
Bisa tolong suaranya? Nah ini lagi nyanyi, ada satu sobatku ya saudara ya, saya terjemahin aja ini ya, lagi nyanyi apa gitu. Kita lihat bagaimana mereka sukacita kita melayani di sini ya. Apa bisa diulang lagi aja ya, biar enak ada suaranya. Sudah? Sudah siap? Oke. Ya kira-kira gitu ya saudara ya. Dan nggak apa-apa deh tanpa suara ya. Oke. Lalu berikutnya saudara, videonya dari situ aja ya. Oke, dari situ aja videonya ya. Di switch saja. Lalu berikutnya saudara, kita juga melayani nggak cuma dewasanya saudara. Atas usul pengerja sendiri juga, Bugam gimana kalau anak-anaknya juga ada. Aduh saya bersyukur. Punya hati juga untuk generasi anak-anak. Anak-anak ibadat anak raja ini saudara. Miring ini gambarnya. Kita ngeliatnya seperti ini ya. Udah stop aja, kasihan ini yang ngeliatinnya ya. Terima kasih. Kita ngeliatnya begini semua ya. Dan lalu berikutnya saudara, nah ini video anak-anak ya, waktu ibadah anak-anaknya juga ada saudara ya. Kita lihat bagaimana para pekerja juga melayani anak-anaknya juga. Ini videonya miring juga ya. Oke, stop ya Kak. Udah ya Kak, oke balik lagi aja ya. Oke balik aja. Ya tepuk tangan dulu saudara bagi Tuhan Yesus kita. Itu kalau bukan karena kasih Tuhan saudara. Mungkin kita berpikir, aduh gue mendingan selesai ibadah. Udah dah, capek. Ya, secara jasmani capek saudara. Tapi Tuhan taruh hati yang mengasihi gitu untuk jiwa-jiwa. Kami sebagai gembala, waduh ini lagi masih pandemi kan. Ya masih 4.000-an, 5.000-an per hari. Yang positif COVID. Tapi kita bersyukur dampaknya nggak sebesar dulu gitu ya saudara, nggak sampai menimbulkan kematian yang banyak gitu ya. Walau masih ada sih setiap hari saudara ya, saya baca masih ada. Tapi saudara yang kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itulah saudara, membuat kami sebagai gembala dan para pengerja yang begitu semangat untuk terus melayani. Ayo saudara, kita mau kasih semangat kepada yang para pengerjanya boleh bangkit berdiri, pengerja anak raja. Ayo pengerja anak raja. Pengerja anak raja ayo bangkit berdiri. Ayo pengerja anak raja. Ya Bu Koordinator, Bu Invi. Ayo para pengerja. Kasih semangat saudara, ayo semangat bilang gitu. Ayo tetap semangat. Yes. Wow luar biasa mereka. Saya bersyukur sekali saudara. Kalau kami berdua doang, gembala doang yang punya hati untuk itu doang, aduh kita gak sanggup saudara. Tapi saya bersyukur untuk pengerja yang mau bersedia ambil waktu untuk melayani. Saya undang saudara juga loh yang belum melayani, anak raja ikutan juga loh. Halo, ambil bagian juga saudara. Ambil waktu juga untuk mereka, terutama guru-guru sekolah minggu nih saudara ya. Yang anak-anak muda nih, saya bersyukur nih dibantuin sama anak-anak asisten. Walaupun mereka masih kecil, masih anak teens. Tapi mereka mau loh memangku anak. Mau ya, Kak Jess nih yang aktif ya di sekolah minggu. Glory mau ya pangkuin anak-anaknya. Anak raja, wih luar biasa. Tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus kita. Apa yang mendorong? Apa yang mendorong untuk lakukan itu kalau bukan karena kasih Tuhan? Kasih Tuhan saudara. Kalau saudara ingat lagu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dengan apa saudara kita balas? Dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Katakan yes. Saudara, ayo saya ajak saudara. Kita jangan hanya fokus dengan persoalan kita. Aduh ini lagi pandemi nih, usahaku gimana nih. Aduh hidupku gimana nih. Saudara, kalau Matius 6 ayat 33 kita lakukan, percayalah saudara, Tuhan tuh akan tidak tinggal diam. Tuhan gak buta saudara. Tuhan gak buta, dia lihat hati kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan berkati saudara lebih lagi. Katakan amin.
Jangan takut saudara untuk kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan mau, apa hatinya Tuhan gitu dalam hidup kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia terlebih lagi memberkati kita. Sama seperti kita orang tua. Kalau kita lihat anak kita begitu taatnya, ya rajin belajar. Kalau kita suruh dia nurut, kita sebagai orang tua nggak tahan untuk memberkati anak kita. Amin saudara. Halo? Amin. Pasti Tuhan berkati kita. Asal kita tahu hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lalu ketiga saudara, bagaimana caranya kita memenangkan jiwa bagi Tuhan? Dengan hikmat dan kerja keras. Kerja keras seperti yang saudara lihat ya, bagaimana. Waduh itu kalau anak raja, anak-anaknya saudara. Enggak semuanya orang tua anak raja itu mengerti mendidik anak-anak. Ya enggak Kak Jess ya, waktu awal-awal ya didik mereka ya. Untuk duduk manis aja itu bukan sesuatu yang gampang gitu saudara ya. Tapi setiap minggu pertemuan ada perubahan ya. Puji Tuhan, tepuk tangan lagi saudara buat Tuhan Yesus kita. Itu namanya hikmat dan kerja keras. Perlu hikmat. Tapi Tuhan udah janjikan kok buat kita. Amsal 9 ayat 10. Asal kita takut akan Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Asal kita punya hati yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap kita, anak-anaknya. Lalu berikutnya saudara yang keempat. Bagaimana kita cara memenangkan jiwa bagi Tuhan? Dengan ketekunan dan kesabaran. Mungkin kita gak akan lihat langsung perubahannya saudara. Tapi nanti sedikit demi sedikit kita akan mulai melihat saudara. Kemarin juga saya diceritakan bagaimana ada seorang anak raja. Ya, yang begitu ada pro pemberontakan lah begitu saudara ya. Tetapi puji Tuhan, dia hatinya boleh dirubah saudara. Dan ada lagi saudara anak raja yang punya hati. Dia bawa jiwa bagi Tuhan. Terus karena temannya itu terlambat, gak dapat sembako. Jadi kita memang punya peraturan saudara ya. Kalau hamba Tuhannya udah maju ke depan, sembakonya buru-buru kita masukin ke belakang. Kita hanya berikan sembako untuk yang tidak datang terlambat. Jadi kita punya peraturan gitu saudara. Marah itu temannya. Apa aku datang kemari tidak dapat sembako. Gitu ya, banyak kan orang Batak saudara ya. Lalu apa yang dilakukan ibu ini yang ajak temannya itu? Nah dia itu menang kuis. Kami ada game, ada quiz good juga gitu saudara. Dan kita kasih angpau buat mereka ya. Isinya beda-beda. Jadi untuk yang menang kuis kita sengaja kasih angpau untuk mereka. Dan dia dapat 2 angpau karena dia menang kuis 2 kali. Apa yang dia lakukan? Dia bilang saya kasih angpaunya 1 buat teman saya itu yang marah-marah karena gak dapat sembako. Wah luar biasa saudara. Luar biasa. Loh kok saudara biasa-biasa aja sih? Bagi kami itu luar biasa loh saudara. Artinya apa? Mereka sudah belajar untuk memberi. Selama ini anak raja kan kita memberi mereka sembako gitu saudara. Tapi mereka juga belajar untuk memberi. Itu luar biasa buat kami, buat kita dengernya gitu. Karena mereka terbiasa untuk apa? Menerima. Tapi mereka belajar untuk memberi, itu luar biasa. Wah kita bersuka cita dengernya, apalagi hati Tuhan saudara. Ayo yang mengerti lebih lagi dong, tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Tidak ada yang namanya kesia-siaan dalam melayani Tuhan. Tidak ada namanya sia-sia dalam kita mengikut Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan. Ya, kita punya hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga di Roma 12 ayat 12 katakan begini juga saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam apa? Dalam doa. Jadi waktu kita menginjil mungkin orang itu gak langsung terima Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dia ngeyel, bahkan mungkin membuat kita malah kita jadi sakit hati ya dengar kata-katanya mungkin gitu saudara. Kita ampuni dia dan kita doakan saudara. Gak ada yang mustahil. Sekeras apapun hati manusia saudara kita injili, itu Tuhan yang bekerja. Amin. Saya sudah mengalaminya saudara. Papa saya kerasnya luar biasa. Tapi Tuhan, puji Tuhan saudara. Di waktunya Tuhan, papa saya yang keras itu bisa percaya Tuhan Yesus, bisa ke gereja saudara. Itu bagi saya luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita terus bertekun
dan sabar. Kasih tahu kanan kirimu, bertekun dan sabar. Yang mau bertekun dan sabar boleh tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita. Yes. Saudara pernah lihat film ini enggak? Saving Private Ryan. Pernah lihat? Saya nggak puter sih di sini. Nanti takutnya YouTube kita di ini ya. Tapi intinya saudara dari film ini, ada yang pernah lihat nggak belum film ini? Oh, Pak Martino udah lihat ya. Oh, ada beberapa udah lihat. Mengisahkan bahwa ada seorang ibu, dia punya 4 orang anak. Satu persatu anaknya mati dalam medan pertempuran. Waktu itu zaman perang dunia keberapa gitu ya. Satu persatu. Sisa anaknya 1 saudara. Namanya Ryan. Film ini mengisahkan untuk supaya menyelamatkan 1 anaknya lagi. Jadi punya 4 anak. 1 udah mati, 1 udah mati, 1 udah mati dalam medan pertempuran. Sisa 1 Ryan ini. Untuk menyelamatkan supaya Mrs. Ryan, maksudnya ibunya ya, kehilangan semua anak-anaknya. Kapten John Miller ini yang diperankan waktu itu sama Tom Hanks ini, dia memimpin pasukan untuk menyelamatkan si Ryan ini saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu tim pasukan ini, ada beberapa orang gitu ya, untuk menyelamatkan Ryan ini, apa yang terjadi saudara? Ternyata waktu demi menyelamatkan Ryan, tim pasukan itu satu persatu tewas. Bahkan termasuk pemimpinnya. Demi menyelamatkan 1 orang, tapi banyak nyawa yang tewas. Waktu saya baca ini film, saya nggak lihat filmnya saudara, saya cuma baca sinopsisnya gitu ya, resensi filmnya. Saya baca, saya lihat, wow, ini demi menyelamatkan 1 orang banyak yang tewas. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Hati kita biar terus berkobar-kobar untuk terus mencari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ada kesempatan, mari kita ambil waktunya saudara. Dari sini film ini saya belajar, 1 jiwa itu memang berharga saudara. 1 jiwa itu memang berharga. Firman Tuhan juga katakan 1 jiwa itu berharga. Bahkan waktu 1 jiwa diselamatkan, itu malaikat di sorga. Firman Tuhan mencatat apa saudara? Bersorak-sorai. Amin. Saya rindu kita semua nangkep hatinya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Untuk kita selamatkan. Mari saudara, saya ajak saudara supaya selagi masih ada kesempatan, biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Coba kasih tahu sebelah kanan kirimu, ayo menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan padam roh kita. Saya tutup dengan 1 kisah lagi saudara, ini kisah nyata. Kalau saudara lihat tali di depan ini, saudara tahu ini tali untuk apa saudara ya? Tali untuk bunuh diri. Seorang nenek yang sudah putus asa karena dia merasa kesepian luar biasa. Suaminya udah meninggal lama dan dia merasa kesepian dan dia pikir untuk apa aku hidup? Udah dah aku mati aja deh nyusul suamiku deh. Jadi nenek ini udah siapin bangku, udah siapin tali. Baru aja dia mau naik, mau pasang kepalanya untuk dia gantung diri. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ketokan pintu di depan rumahnya. Padahal waktu itu dia kaget. Kenapa ada orang ketok pintu rumahnya pada saat waktu itu hujan salju saudara. Di luar tuh hujan salju. Dia penasaran siapa yang datang lagi pas cuaca buruk begini. Dia kaget saudara waktu dia buka pintu itu ternyata seorang anak kecil. Dengan wajah tersenyum dan anak kecil itu bawa flyer, tahu flyer ya, brosur gitu saudara. Mengajak ibu nenek ini beribadah di gereja gitu. Dan akhir kata dari anak kecil ini bilang apa? Tuhan Yesus mengasihi nenek gitu loh saudara. Dan nenek ini karena perkataan
perkataan seorang anak kecil yang luar biasa, saudara. Anak kecil ini dia menginjil, bawa brosur dalam keadaan cuaca yang buruk, lagi hujan salju. Tapi anak ini digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk datang ke rumah nenek itu. Dia buka pintunya dan puji Tuhan, nenek itu tidak jadi bunuh diri. Tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus kita. Saudara, kalau Tuhan gerakan hati kita, mendorong hati kita, ayo kamu ngomong sama dia, kamu ngomong sama dia. Saudara jangan tahan. Siapa tahu itu momen-momen di mana dia mungkin saat itu lagi putus asa, lagi hilang harapan, lagi merasa hidup itu buat apa gitu. Nah disitulah Tuhan mau pakai kita saudara. Bukan cuma kami sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai, termasuk saudara semua di sini. Untuk saudara, ayo bawa jiwa buat Tuhan. Menangkan jiwa bagi Tuhan. Itulah hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa. Mari kita tutup dalam doa saudara. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Anugerah-Mu terima kasih Yesus yang abadi, mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari saudara bangkit berdiri. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hutang dosa kita sudah dilunasi oleh darah Tuhan Yesus. Biar kita boleh mengerti bagaimana bahwa kita punya hutang secara rohani. Hutang untuk menginjil, untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Mari kita mau mengingat kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu,
masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Musik dengan lembut, masing-masing bersyukur. Tuhan, terima kasih. Darah-Mu menyucikan, menguduskan kami. Sehingga kami tidak punya lagi hutang dosa Tuhan. Dosa kami sudah lunas dibayar oleh darah-Mu yang mahal ya Tuhan di kayu salib. Mari saudara, jangan remehkan kasih Tuhan. Jangan remehkan darahnya yang mahal yang sudah menebus dosa kita. Ayo kita sungguh-sungguh bagi Tuhan. Biar kami menangkap hati-Mu yang penuh belas kasihan buat jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau taruh di hati kami. Kami mau Tuhan jadi alat-Mu Tuhan. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Memenangkan jiwa bagi-Mu Tuhan. Kau rela bagi kami. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Ajar kami menangkap hati-Mu. Kami menangkap hati-Mu yang penuh belas kasihan ya Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu yang rindu untuk menjadi penginjil-penginjil bagi Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu saudara, biar kau menangkap hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tidak hanya memikirkan urusan kita saja, tapi kita juga mau bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun Tuhan atas kami. Kami tidak hanya fokus, kami tidak mau hanya fokus kepada diri kami saja Tuhan. Ajar kami Tuhan, hati-Mu ada pada kami Tuhan.